Halo, apakah Anda sudah masuk semua? Ya, Mas Yusuf. Tuh, suara hilang. Iya Pak, Ya, Mas. Di kota sing seru maksudku. Tuh cewek-cewek nunggu suaramu. ya sudah Pak. Lihat jawabannya Pak. Ya, di Laos. Seorang perawat keluarga melakukan kunjungan rumah pada keluarga Tuan D. Anak balitanya 20 bulan bernama Anak G menunjukkan gejala ISPA sejak 4 hari yang lalu. Tuan D mengatakan Anak G mengalami batuk berdahak, pilek dengan ingus berwarna bening hingga kekuningan, demam naik turun dengan suhu tertinggi 38,3 dan tampak kurang aktif. Rumah keluarga Tuan D terletak di pinggir pinggir jalan raya yang ramai dengan lalu lalang truk dan debu. Terlihat sering masuk ke dalam rumah meskipun jendela dan pintu ditutup. Saat pengkajian fisik, perawat menemukan adanya peningkatan frekuensi napas menjadi 27 kali per menit. Tidak ada retraksi dinding dada dan suara nafas vesikuler dengan sedikit ronki kering di kedua lapang paru. Kenapa pasien ini berisiko tinggi mengalami infeksi saluran pernafasan akut? Oh, Mas Yusuf. Karena, Karena paparan polusi udara dan debu dari lalu lintas truk dapat mengiritasi saluran pernafasan. C, Pak. ya, ya, untuk soal-soal seperti ini, Mas dan Mbak, ini biasa tidak banyak yang ambigu, tidak memusingkan, jadi sudah clear dituliskan di soal gitu ya. Ada soal mengarah kepada sebab akibat gitu ya. Jadi sebabnya banyak debu, jadi eh, kemungkinan akan terkena ISPA gitu ya. Mas Yusuf bisa menjawab secara langsung. Oke. Mas Yusuf tunjuk cewek yang ada di layar. Yusuf, siapa Yusuf? Siapa Yusuf? Adi Widya, Pak. Mana ada Widya? Ada Widya loh. Apakah sedang di warung atau sedang minum teh jumbo? Ada Widya, Pak. Panggil, panggil Mas. Biasanya kalau dengar suaramu dan nengok. Mana ada Widya loh? Masih, Pak. Wah, beli duit ke cewek tukang ngapus iki. HP-nya nyala tapi ditinggal nopo iki. Halo Dewi ya, Sorry, Pak. panggil nama yang lain Sob. Kamu punya teman tukang beli duit Sob. Lo ada Siska. Kak, tolong dibantu Kak. Yusuf dibantu Kak. Nomor 4 Kak di pos Kak. Halo Siska saya. Kamu on Iya, nggak? Pak. Ya, On, Pak. monggo di pos. Seorang perawat keluarga melakukan kunjungan rutin ke rumah keluarga Tuan E. Tuan E, 58 tahun, mengeluhkan pusing dan tengkuk terasa kaku sejak beberapa hari terakhir. Saat pengukuran tekanan darah di rumah oleh istrinya pagi ini hasilnya 150 per 90 mmHg. Tuan E memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan obat dari dokter. Namun terkadang ia lupa minum obat dan pola makannya kurang teratur. Nyonya E tampak khawatir dan bertanya kepada perawat mengenai langkah keperawatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengelola tekanan darah suaminya. Langkah keperawatan mandiri apa yang paling tepat untuk membantu Tuan E mengelola tekanan darahnya di rumah? A. Menghentikan sebentar obat. B. Menganjurkan Tuan E untuk istirahat total. C. Memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat. C. Pak. Memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan pengaturan pola makan sehat. Ya,
Rizka, Cahya menjawab C. Yang lain, apakah ada yang memberikan jawaban lain? Halo? Boleh? Wah, ini kita cuma yang di kelas cuma berapa orang ya? Pokoknya HP-nya dinyalakan terus ditinggal gitu ya. Duh, kacau ini. Nah, ini ada jawaban di room chat. C juga. Yang lain, Fajrul Fala C, Shailina C, Dea C, Lorea C juga. Wah, yang majority C ya. Oke, Mas dan Mbak semuanya. Eh, untuk kasus seperti ini sebelumnya saya juga sampaikan mohon maaf. Jadi di soal sengaja saya buat masih versi panjang ya. Jadi nanti kalau harapan saya tuh gini, ibaratnya kamu tak ajar itu yang susah dulu gitu, yang versi panjang. Nanti di UKOM maksud saya soalnya kan nggak boleh panjang, cuma paling 5 baris maksimal gitu. Jadi artinya kalau Anda sudah terbiasa yang berat, nanti membaca yang ringan itu harapan saya itu lebih ringan. Ibaratnya Anda biasa lari maraton 40 kilo, suruh ikut lomba yang 8 kilo gitu kan akan lebih mudah. Oke, jadi C ini memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan pengatur pola makan sehat itu menjadi tindakan perawatan mandiri yang bisa kita lakukan saat itu gitu ya. Oke, saya setuju dengan jawaban dari Cahya ya. Oke, selanjutnya saya tunjuk satu bintang yang lain, temanmu, laki boleh Dari atau cewek boleh. dari kelas A3 Pak Muhammad Riza. Ayo, kelas A3 coba Muhammad Risa. Ono ra wonge, Jojo nang warung karo Jekang karo Udut. Ya, Risa. Ini kelas Kendal ya. Mana Risa ada enggak? Ya, kamu turu apa enggak? Lan, kancamu nang jenenge Risa Lan. Iya, Pak. Ya, Ada. orang perawat keluarga telah memberikan edukasi kepada Reza. Oh, Alan mana malah. Oh, si Rizka Nesu. Reza, Reza. Nggih, Pak. Rano ya saya. Iya, Pak. Enggak, saya Oke, biar mil. Mantan. Enggak, maksudnya dia enggak aktif maksud saya. Seorang perawat keluarga telah memberikan edukasi kepada keluarga Tuan F. Umur 58 tahun mengenai diet DHA, Dietary Approach to Hypertension. 2 minggu yang lalu, edukasi tersebut mencakup penjelasan tentang jenis makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Pentingnya mengurangi asupan natrium, meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan produk susu rendah lemak, serta anjuran untuk memilih biji-bijian utuh, ikan unggas tanpa kulit, dan kacang-kacangan saat kunjungan rumah berikutnya. Perawat ingin mengevaluasi pemahaman dan implementasi diet DSA oleh keluarga Tuan F, terutama pada Tuan F yang memiliki riwayat hipertensi. Oke, jadi tolong dipahami yang ditanyakan itu apa? Evaluasi ya. Ya, lanjut. Evaluasi keperawatan apa yang paling penting dilakukan pada kunjungan ini terkait implementasi diet DSA oleh keluarga Tuan F? A. Menanyakan apakah Tuan F merasa lebih baik setelah mengikuti diet, menguruskan tekanan darah Tuan F dan mencatat perubahan dibandingkan pengukuran sebelumnya. C. Mengamati jenis makanan yang tersedia di rumah keluarga Tuan F saat kunjungan. D. Mendiskusikan pemahaman keluarga tentang prinsip diet DSA dan penerapan dalam menu sehari-hari. E. Menimbang berat badan Tuan F untuk melihat apakah ada perubahan setelah 2 minggu. Ya, kira-kira mana nang? Jadi intinya di dasnya sudah dilaksanakan. Berarti ya pemberian penyuluhannya atau pengajaran edukasinya sudah beberapa waktu yang lalu. Ini evaluasinya apa yang mau dievaluasi? D. Bapak mendiskusikan pemahaman. Mendiskusikan pemahaman keluarga. Delta yang lain coba di room chat muncul apa? Halo, yang lain.
apakah sama dengan hatinya Alan? Yang lain banyak bravo ini. Memeriksa tekanan darah. Alan tadi delta ya. Yang lain bagaimana lo? Ya, kebanyakan bravo ya. Oke, Mas dan Mbak. Jadi ini memang artinya buat kalian susah-susah gampang. Apakah bravo atau delta gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi evaluasi terkait dengan Penkes gitu ya. Jadi ketika Penkes maka kita coba eh, recall gitu ya, recall atau dipanggil kembali kira-kira pemahaman tentang diitas itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk delta ini lebih tepat dibanding bravo gitu ya. Karena kalau yang bravo Mas dan Mbak, tekanan darah ini betul tekanan darah dicek tetapi bukan untuk mengoreksi atau melihat intervensi Penkesnya maksudnya gitu. Bentar kita dengarkan adzan dulu. Yo, Risa sekarang Risa sudah on ya. Mas Risa, halo. Oke, Pak. Oke, monggo Mas Risa nomor 6. Tadi sudah di nomor 5, Pak. Ya, nomor 5 tadi. Ah? Ya, nomor 5 kan tadi jadinya dibaca Mas Alam. Sekarang Risa nomor 6. Risa. Oke, Pak. Seorang perawat keluarga secara rutin mengunjungi keluarga Tuan G, seorang pria berusia 62 tahun yang didiagnosis diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu. Perawat telah memberikan intervensi keperawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup Tuan G, termasuk edukasi tentang manajemen diri diabetes mellitus, pentingnya aktivitas fisik teratur, pemantauan kadar glukosa darah mandiri, dan dukungan psikologis untuk mengatasi stres terkait penyakit kronisnya. Saat kunjungan terakhir, Tuan G tampak lebih bersemangat dan aktif bergerak di sekitar rumah. Namun istrinya
Nyonya H mengungkapkan kekhawatiran karena Tuan G terkadang merasa bosan dengan rutinitas dan kurang termotivasi untuk terus menjalankan gaya hidup sehat. Ya, Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi potensi penurunan motivasi Tuan G untuk mempertahankan kualitas hidupnya dalam jangka panjang? A. Mengingatkan Tuan G tentang komplikasi serius yang dapat timbul jika tidak patuh pada manajemen diabetes mellitus. B. Menyarankan Tuan G untuk lebih fokus pada hasil pemeriksaan kadar glukosa darahnya sebagai tolak ukur keberhasilan. C. Memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi penderita DM di lingkungan tempat tinggal D. D. Menganjurkan keluarga untuk memberikan hadiah dan imbalan setiap kali Tuan G berhasil mencapai target gula darah. E. Mengurangi frekuensi kunjungan perawat keluarga agar Tuan G merasa lebih mandiri dan tidak terlalu diawasi. yang lain boleh menjawab lewat room chat atau chat ya. Bisa jawab apa saja. Oke, C, D, E. Lucu. Ya, temenmu banyak yang menjawab C. Apakah kamu ke bawah atau kamu punya pendirian? Iya Pak, C. Hah? Iya C Pak. Iya, C. Oh, pintar manja. Dukungan sebaya atau peer group ya. Bahasa kita tuh peer group ya. Jadi ini di dunia keperawatan keluarga ataupun yang komunitas gitu ya. Peer group ini banyak dibentukkan, rupanya banyak banyak untungnya gitu ya. Dan di intervensi keperawatan juga ini penting untuk membuat mereka satu frekuensi gitu ya, merasakan bersama, kemudian take and give gitu ya, memberi dan menerima gitu ya, jadi berinteraksi gitu ya. Dan yang paling penting ya itu sharing pengalaman memanage bagaimana misalnya ketika geliyang karena gula darahnya sedang tinggi misalnya gitu ya, atau misalnya bagaimana ketika menahan puasa malam mulai jam berapa gitu ya, mereka bisa saling sharing. Jadi peer group di untuk kasus-kasus tertentu itu sangat dibutuhkan, tentunya yang positif ya, bukan dalam artian kayak di Semarang ada kreak gitu ya, mereka sebenarnya peer group juga. Kemudian di Jogja ada apa itu mas, yang baca juga kayak di Semarang gitu. Nah, kita tidak berharap yang negatif seperti itu. Oke, jadi C menjadi kunci jawaban. Kemudian nomor 7, Risa, tunjuk temenmu. Laki boleh, cewek boleh sah. Nur Amira Pak. Boleh. Laki-laki. Roll. Roll. Nggih, Bapak. Cewek nih. Tolong Seorang dibantu perawat, Risa ya. seorang perawat keluarga menerima panggilan telepon dari Nyonya H yang panik. Ia melaporkan bahwa suaminya, Tuan G, usia 65 tahun, yang memiliki riwayat DM tipe 2. Sejak pagi tampak sangat lemas, mual muntah beberapa kali, dan nafasnya berbau buah. Saat ini, Tuan G terlihat mengantuk dan sulit dibangunkan. Nyonya H juga mengatakan bahwa Tuan G beberapa hari terakhir kurang nafsu makan karena sedang sariawan parah dan lupa menyuntikkan insulin pagi ini. Oke, sebentar. Ketika ada insulin berarti dia ke tipe berapa? Halo, halo. Ketika ada injeksi Gimana? insulin berarti dia DM tipe berapa? Ini biar untuk pengetahuan bareng-bareng. Halo. Berarti dia tipe berapa, Nur?
Tipe 2, Pak. Ini Mas dan Mbak semuanya, mungkin di antara kalian belum banyak juga di puskesmas bertemu dengan mereka-mereka atau di masyarakat ini. Jadi ketika dia mengkonsumsi insulin, diinjeksikan gitu ya, mereka itu merupakan orang-orang yang menderita DM tipe 1. Nah, tipe 1 ini bisa mereka yang langsung tipe 1 gitu ya, atau bisa juga yang mereka tadinya punya riwayat DM tipe 2. Di sini paham ya? Jadi tadinya orang-orang yang DM tipe 2 atau lama-lama orang yang DM tipe 2 itu bisa pindah dalam artian bergeser ke menjadi tipe 1 yang tadinya dia tidak membutuhkan insulin gitu ya, karena pankreasnya masih bisa memproduksi walaupun tidak maksimal. Lama-lama pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin sama sekali sehingga harus disuplai dari luar. Nah, ini mereka menjadi tipe 1 gitu ya. Jadi ini untuk pengetahuan juga bahwa orang-orang yang tipe 1 itu secara garis besar itu berasal dari mereka yang langsung tipe 1 atau bahkan mereka yang tadinya tipe 2 gitu ya. Oke, pertanyaannya yuk dibaca lagi Nur Amira. Nur Amira lo. Nggih, Pak. Wow, pertanyaannya. Mengapa? Halo Nur Amira. Dibaca dulu nah. Ini suaramu belum keluar. Nggih, Pak. Mengapa? Halo, dibaca dulu. B. Karena Tuan G mengalami peningkatan kadar gula darah yang sangat tinggi akibat kekurangan insulin dan kondisi infeksi. Oh, kamu nggak baca pertanyaannya langsung jawab B gitu maksudmu. Yang lain apakah jawabannya C atau bagaimana lo? Di room chat ada yang menjawab C, ada yang menjawab B, oh C-nya yang sebelumnya ya. Oke, ini ada Rizka, Sekar, menjawab Bravo atau Bakso. Yang lain halo? Lain, jawabannya C juga. Ya, majority B ya. Oke, Mas dan Mbak, jadi eh, ketika seseorang itu lemas, mual, muntah, nafas bau buang, dan mengantuk, sulit dibangunkan itu tanda-tanda khas dari ketoasidosis diabetikum. Ya. Jadi keto itu ada keton, gitu ya. Asidosis artinya darahnya ya asam. Gitu ya. Kalau Anda cek BGA-nya atau ABG-nya itu nanti lebih ke pH-nya yang 7 kurang gitu ya. Nah ini lebih dikarenakan diabetikumnya karena udah punya diabetesnya gitu ya. Nah ini salah satu jenis dari krisis hiperglikemia. Jadi ketika gula darahnya tinggi itu seseorang bisa mengalami ketoasidosis diabetikum. Di banyak kasus yang mungkin Anda dengar di masyarakat misalnya bahkan langsung jatuh atau langsung nabrak ketika berkendara atau langsung ngantuk berat misalnya. Nah, yang seperti itu tolong disampaikan ke masyarakat atau mereka-mereka yang gula darahnya tinggi dan nggak boleh nyupir, nggak boleh naik motor sendiri gitu ya, atau nggak boleh bepergian jauh tanpa ataupun insulin atau sejenisnya gitu ya. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan insulin relatif atau absolut yang menyebabkan tubuh memecah lemak sebagai sumber energi lemak. Jadi ketika lemak tubuhnya dipecahin terus ya lama-lama kalorinya naik tapi sumbernya yang kalah gitu ya, dalam artian dia lama-lama akan hancur dan kerja ginjal juga menjadi berat. Kemudian menghasilkan keton yang bersifat asam dan sifatnya keton itu asam.
Faktor pencetus pada kasus ini adalah lupa menyuntikkan insulin dan adanya infeksi atau saringan parah yang dapat meningkatkan kebutuhan insulin. Jadi ini sudah kompleks dan hal-hal seperti ini, untuk kejadian seperti ini tuh real di lapangan bisa terjadi gitu ya. Jadi orang diabetes kok bisa sariawan, dan orang diabetes kok lupa insulin gitu ya. Makanya orang-orang yang tipe 1 biasanya kemana-mana koper gitu ya. Dan tolong hati-hati, ada kasus di mana seorang penderita DM tipe 1 kemudian sedang jalan karena dia membawa perlengkapan injeksi spet insulin, ditangkap polisi gitu ya. Di Indonesia betul-betul pernah terjadi. Jadi polisinya nggak mudeng kalau orang diabetes tipe 1 ya kemana-mana memang dia bawa spet. Dikiranya tuh, maksudnya dikiranya membawa narkoba gitu loh. Apalagi kan biasanya di spet kan sudah ada isinya. Spetnya pun sekarang tampilannya macam-macam. Spet biasa seperti kita pakai di lab, ada pula yang sudah semacam tertutup gitu ya. Jadi tolong hati-hati. Jadi Anda juga bisa mengedukasi saudara-saudara kita yang mungkin di kepolisian atau di BNN, Badan Nasional gitu ya, untuk menengahi misalnya terjadi kasus seperti itu, bahwa oh ini bukan Pak, bukan narkoba, saya tahu ini tetangga saya atau ini saya pasien saya di puskesmas misalnya gitu ya. Dia memang penderita diabetes tipe 1 gitu. Jadi bukan pengguna narkoba, bukan, dia cuma membawa insulin saja. Memang sepet ya, sepet, tapi dia bukan pengguna. Ya. Oke, selanjutnya Nur Amira bisa bantu temanmu ditunjuk satu, ayo. Dian Septiana Pak dari A3. Tiga Kendal, Dian, halo Dian. Dian, apakah kamu ada di room? Wah, ini banyak yang beli jui model ya. Ayo, gak butuh pembekalan itu, nanti kaprodemu nesu-nesu. Saran saya jangan sampai jangan sampai menyesal harus ujian 2 kali gitu ya. Caranya dengan rajin mengikuti tryout seperti ini, mungkin di dalam kampus kita maupun yang di luar. Karena yang lain lagi kancamu mungkin lagi ngising, apalagi nyawang lintang, nyawang rembulan. Muhammad Hilmi Pak dari A3. A3 sama namanya? Muhammad Hilmi. Muhammad Hilmi. Mana Muhammad Hilmi, ada nggak? Halo Nang. Oke Pak, dalam konten. Ya, silakan monggo Mas, di Laos Mas. Seorang perawat keluarga telah melakukan serangkaian kunjungan rumah untuk memberikan edukasi dan melatih Tuan I 68 tahun yang menderita osteoartritis lutut. Implementasi yang telah dilakukan meliputi latihan fisik ringan yang berfokus pada penguatan otot di sekitar lutut, teknik manajemen nyeri non-farmakologi seperti kompres hangat dan dingin, penggunaan alat bantu jalan yang tepat, serta memodifikasi lingkungan rumah untuk mengurangi risiko jatuh. Setelah beberapa minggu implementasi, perawat kembali berkunjung untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan. Yo, di Wausren pertanyaannya Mas Hilmi. Langkah apa yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan kepada Tuan I dalam mengatasi osteoartritis lututnya? Ya, kira-kira jawabannya apa, Hil? C, Bapak. Charlie? C. Mengukur rentan gerak sendi lutut Tuan I dan membandingkannya dengan pengukuran awal. Oke, yang lain boleh jawab di chat ya. Apakah A atau alfa, kemudian B bakso, atau C seperti tadi Hilmi, atau
Silakan dijawab di chat, halo Mas dan Mbak. Wah, Rani sing jawab nang chat, halo. Hil, rupanya kancamu kabur kabeh, Hil. Kita di kelas berdua, Hil. Oh, ini ada Hil yang jawab, Hil. Yang lain apa, lo? Ya, ada C, ada D, gitu ya. Banyak juga yang menemani Hil. Ada C, ada D. Yang C mengukur tentang gerak sendi lutut tuan I dan membandingkannya dengan pengukuran awal. Kemudian nanti yang ditanya evaluasi ya. Jadi Mas dan Mbak begini, yang pertama perlu saya tekankan, jadi untuk OA atau osteoartritis Anda mungkin di umur-umur Anda asing ya, asing dalam artian belum pernah melihat, belum pernah apalagi merasakan gitu. Tapi nanti kalau sudah di atas 50 tuh ketika persendian lutut khususnya gitu ya, itu mulai mengalami peradangan, mulai cairan sinovialnya berkurang itu orang-orang tua kita udah naik lantai 2 misalnya sudah nggak mau lantai 3 apalagi gitu ya, yang pertimbangan nyeri atau berat atau sakit gitu ya ketika untuk berjalan eh, naik tangga gitu ya. Dan ini dicoba ditanyakan di soal evaluasinya dari intervensi yang sudah dilakukan gitu ya. Dan ini tadi menjawab C ya. Tadi ada yang jawab C, ada yang jawab D gitu ya. Jadi kita di sini eh, diminta untuk evaluasinya dengan cara menanyakan frekuensi dan intensitas nyeri yang dirasakan Tuan selama beraktivitas. Artinya misalnya tadinya seminggu itu bisa tiap hari, nah setelah diintervensi misalnya menjadi berkurang. Oh ini udah semingguan baru terasa hari kemarin, saya kira itu berarti intervensinya kamu lakukan berhasil gitu ya. Di sini tujuan utama intervensi pada OA atau osteoartritis adalah mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi. Oleh karena itu, menanyakan secara langsung kepada Tuan I mengenai frekuensi dan intensitas nyeri yang dialaminya saat beraktivitas memberikan indikator subjektif yang penting mengenai efektivitas manajemen nyeri yang telah diajarkan. Meskipun observasi aktivitas sehari-hari B atau pengukuran tentang ruang gerak sendi gitu ya, rentang gerak sendi C dan pemeriksaan penggunaan alat bantu juga penting, informasi langsung mengenai pengalaman nyeri pasien adalah yang paling relevan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi dalam mengurangi gejala utama OA ya. Menanyakan perasaan secara umum A kurang spesifik. Jadi perasaan secara umum itu ya memang kita menanyakan, tapi kalau perasaan secara umum biasanya kalau di kita ya untuk kalimat pembuka gitu ya, tapi bukan yang berhubungan dengan intervensi yang kita lakukan. Oke, Hilmi sekarang tunjuk yang lain, Hil. Hil, anak A1 atau A2 Taufik silakan. bawa. Taufik dari A3. Taufik A3, Taufik Kendal. Taufik Kendal mana ya? Ada orangnya Iya, enggak ya? Bapak. Orangnya di Iya, Semarang Bapak. apa di Kendal ya? Masih di Semarang, Bapak. Silakan di Laos. Bapak, seorang perawat keluarga melakukan kunjungan awal ke rumah keluarga Tuan C berumur 70 tahun yang baru didiagnosis rheumatoid arthritis atau RA. Tuan C mengeluhkan nyeri dan kaku pada kedua pergelangan tangan dan kaki, terutama di pagi hari. Ia pun merasa cepat lelah dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti membuka botol atau berpakaian. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya pembengkakan dan kemerahan pada sendi-sendi tersebut, serta keterbatasan rentang gerak. Tuan C tampak khawatir dengan kondisinya dan bertanya kepada perawat mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluhannya. Oke, berarti yang ditanyakan apa ya? Intervensi, apa penegakan diagnosis, sampai evaluasi atau apa? Kira-kira. Kira-kira ini lebih ke intervensinya dulu sih, Bapak. Rencananya kita Ya, kira-kira untuk ya. merawat pasien.
Ya, lanjut di Waos, Mas Taufik. Langkah perencanaan keperawatan apa yang paling prioritas untuk membantu Tuan C mengatasi gejala rheumatoid arthritis-nya dan meningkatkan kualitas hidupnya? A. Menganjurkan Tuan C untuk mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral untuk meningkatkan energinya. Merekomendasikan Tuan C untuk segera membeli alat bantu seperti tongkat agar lebih mudah bergerak. C. Merencanakan program latihan fisik yang lembut dan terarah untuk mempertahankan rentang gerak sendi dan kekuatan otot. D. Memberikan informasi mengenai berbagai jenis obat antiinflamasi, non-steroid atau OANS yang dapat dibeli bebas di apotek. E. Menyarankan Tuan C untuk menghindari aktivitas fisik yang memperberat nyeri sendi. Yang lain boleh jawab di chat. Topik memilih apa, Pik? Lebih ke C, Bapak. Soalnya tadi kan lebih intervensi dulu, Bapak. Ya. Yang lain memilih apa ya? Yang lain milih apa ya? Oh, yang lain pada nggak milih, Pik. Oh, C juga ada nih, siapa? Shirley. Dia C. Kancamu oke, Pik. Pada milih C, Pik. Merencanakan program latihan fisik. Oke. Oke, Mas dan Mbak, jadi gini, memang kadang soal itu diarahkan intinya ke 5 itu ya, mungkin penegakan diagnosanya, mungkin perencanaannya, mungkin asesmennya, implementasi atau bahkan evaluasi. Untuk yang ini lebih diarahkan kepada eh, apa ini, perencanaannya gitu ya, perencanaannya. Oke, Mas dan Mbak, kita lihat apakah jawaban topik benar atau tidak ya. Rupanya topik pinter kali ini tidak salah. Dan Anda yang menjawab C juga oke. Sekarang Mas Topik menunjuk satu bintang yang lain. Siapa Fik? Anak A1, A2 atau yang mana Fik? Silakan. A2, Bapak. Tias, Bapak. Tias, halo Tias A2. Tias ada nggak ya? Kamu dicari topik Ada ini. Bapak, Yo Tias, coba ada di Bapak. Waos. Coba wajahmu mana no? Seorang Ini kelihatan apa ini? Kelihatan cuma kerudungmu tok ya. Coba kameranya dipakai ke wajah. Nah, biar topik lihat. Belum kelihatan. udah Pak. Belum kelihatan. Baru alis siapa anak. Oh, Pak, izin soalnya mana nih Pak? Sebentar. Tiasnya mana tuh? Tiasnya hilang. Saya Pak, seorang Kamer perawat kameranya juga. naikkan lagi, kamu hidung tak yang kelihatan. Ditekuk laptopnya. Ada posisinya geser. Nah, ini Tias fake, ini namanya Tias fake. Ya, Seorang perawat keluarga melakukan kunjungan rumah di atas permintaan Nyonya K yang khawatir dengan kondisi anaknya, anak 5 tahun, eh, perempuan. Sejak kemarin malam, anak H mengalami diare cair lebih dari 5 kali disertai sakit perut melilit dan dan demam dengan suhu 38 derajat Celcius. Saat pengajian, perawat menemukan anak H tampak lemas, mata sedikit cekung, tegar kulit menurun, dan bising usus yang meningkat. Nyonya K mengatakan anak H jajan sembarangan di dekat sekolahnya kemarin siang. sebentar, ini bagi yang belum pernah mendengarkan dengan stetoskop untuk auskultasi bising usus. Nanti di banyak penulisan ya, bising usus itu sering kita tulis bising usus buka kurung positif kemudian tutup kurung gitu ya. Dan itu benar ya Mas dan Mbak. Jadi yang benar bising usus atau suara usus itu yang benar itu ada. Maksudnya kalau tidak ada itu artinya orang tersebut sedang kembung gitu ya. Jadi ini perlu saya tekankan karena di antara kita kadang udah praktek bolak-balik juga nggak pernah mendengarkan bising usus. Jadi kalau Anda tempelkan stetoskop ke daerah usus, Anda akan mendengar kruyuk 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 kruyuk. Itu yang betul usus memang seperti itu gitu ya, karena mereka kerjanya meremas, menggeser gitu ya.
dari makanan yang ada yang mereka lewati. Oke, pertanyaannya, Bagaimana cara mencegah dehidrasi? Lebih lanjut pada anaknya dalam kasus ini, eh, yang A memberikan antibiotik spektrum luas segera untuk menghentikan infeksi, yang B memberikan obat anti diare untuk mengurangi frekuensi buang air besar, yang C mengajarkan Nyonya K untuk memberikan minum manis seperti teh atau sirup agar anak bertenaga, yang D memberikan larutan oralit sedikit demi sedikit secara teratur untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang, yang E menghentikan pemberian makan dan minum sementara waktu untuk mengistirahatkan usus anak H. yang lain bisa memilih di room chat. Kita lihat Mbak Septi atau Tias memilih apa. Ini bentar lagi ulang tahun ya kamu ya, Agustus, September. Temanmu udah banyak orang ini yang memilih. Yang di Bapak, Delta ya, memberikan larutan oral. Kenapa kamu memilih Delta? karena kan anak itu kan sudah dehidrasi Bapak. Jadi yang tindakan utama yang dilakukan menurut saya memberikan cairan supaya Elektrolit ya. Jadi gini Mas dan Mbak, ini saya tekankan lagi. Ketika mereka diare itu tidak butuh gula ya. Tidak butuh gula, butuhnya elektrolit. Artinya infusnya pun NaCl. Jadi kalau di rumah ya LGG, larutan garam gula. Jadi gulanya sedikit tapi garamnya ada gitu ya. Lebih banyak. Jadi ketika Anda kasih gula tok atau yang manis-manis tuh nanti malah mancur-mancur kasusnya diare. Dan ini tolong juga ditekankan barangkali Anda punya tetangga atau saudara yang biasanya yang berkeyakinan bahwa madu itu bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya. Untuk kasus diare nanti dulu ya. Untuk kasus diare kali lagi saya ingatkan, madu di stop dulu, jangan diberikan dulu. Bahkan beberapa saudara kita berkepercayaan madu itu ya obat. Enggak, untuk kasus diare jangan gitu ya. Untuk kasus diare garam lebih maju dulu gitu ya. Khusus untuk elektrolit pengganti cairan elektrolit yang hilang ya penggantinya elektrolit lagi gitu ya. Jadi, jawaban Tias tadi memberikan elektrolit rupanya tepat gitu ya. Jadi kita sedang tidak butuh gula dan yang kita butuhkan adalah elektrolit. Sampai sini nonton pitakenan apa pembuatan Mas dan Mbak? Halo? Bertanya Pak. Bentar, itu sing takut sama Rizka apa sama? Rizka Pak. Berapa Mbak Rizka? Tadi yang soal nomor 2 itu kan jawabannya kalau yang pola nafas apa membenarkan pola nafasnya kan ya Pak. Tapi kan Iya, pasiennya itu kan di rumah ya Pak. Kalau misalkan iya. jawabannya yang pola nafas itu gimana ya Pak? Soalnya kan pasiennya di rumah, bukan di rumah sakit. Kalau misalkan membenarkan pola nafasnya itu seperti apa sih Pak kalau di rumah memang? Jadi begini, saya setuju ini di rumah gitu ya. Jadi ini asumsinya perawat keluarga itu yang membawa seperangkat alat yang bisa dibantu untuk menolong pertolongan pertama, dan di situ memang soal diarahkan ada perancunya dengan demamnya gitu ya. Tapi rupanya demam itu bukan sesuatu yang harus diatasi lebih awal, tetapi kita diminta untuk mengatasi masalah gangguan pola nafasnya dulu. Di rumah masih banyak yang bisa dilakukan, no? Misalnya membersihkan jalan nafasnya. Membersihkan itu bisa jadi misalnya membuat baskom diisi minyak kayu putih, terus kemudian nanti ditutup dengan anduk atau ditutup dengan kertas misalnya, nanti disuruh menghirup misalnya, itu juga bisa membantu gitu ya. Ada hal-hal yang menjadikan longgar di pernapasan si anak maupun si orang yang sedang mengalami gangguan. Dan itu nanti bisa berlaku untuk yang ispa, bisa berlaku untuk yang asma misalnya gitu ya, yang settingnya memang mereka sebenarnya orang-orang yang
sudah sering mengalami dan tidak perlu opnam gitu ya, karena biasanya di rumah sudah istirahat juga sebenarnya hilang juga gitu ya. Jadi fokusnya ke arah sana Mbak Aris. Jadi memang kita diminta menebak apakah mau menyelamatkan demamnya itu enggak menyelamatkan RW-nya dulu, dan kita kembali ke yang tadi kita RW-nya dulu bisa bukan tindakannya banyak yang bisa dilakukan, mungkin followernya, mungkin teknik napas dalamnya, jadi banyak yang bisa dilakukan. Nanti Mbak Riz. Yes, Bapak. Terima kasih. Yang lain ada yang mau sampaikan Mas dan Mbak? Oke, kalau tidak ada, kita 10 soal kita bahas, dan soal sisanya bisa. Saya sudah ada di teman yang mereka saya siapa ya? Halo, Pak, mohon maaf maaf ya suaranya. Sal. Oh sorry. Saya ulangi, PPT itu sudah ada di temanmu. Kemarin yang WA-an dengan saya siapa ya? Saya lupa nama. Maksud saya nanti temanmu biar share kalau Anda membutuhkan PPT yang ini. Oke, suara saya masih terdengar, halo? Masih, Pak. Oke, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, rupanya cukup untuk pertemuan kali ini. Dah 10 soal kita bahas secara mendalam dari rencana intervensi, implementasi, bahkan evaluasi dari beberapa kasus yang coba kita tadi pecahkan gitu ya. Saya berharap semoga semakin banyak jenis soal yang kalian baca dan semoga nanti lebih ringan ketika membaca. Dan ini soalnya sengaja saya buat lebih panjang biar kalian agak berat gitu ya. Nah, harapan saya ketika nanti menghadapi soal-soal hukum karena lebih pendek gitu ya, jadi Anda sudah terbiasa yang berat, jadi baca yang pendek lebih ringan gitu ya. Dari saya itu yang saya harapkan, dan saya berdoa untuk kesuksesan kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih.